Materi hari ini terkait dengan inventory. Bisa dilihat di slide-nya, sudah muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok bahasan definisi persediaan, jenis-jenis persediaan. Nanti kita juga bahas terkait dengan fungsi persediaan, peranan persediaan, fungsi pengendalian persediaan. Kita juga akan bahas terkait dengan faktor yang mempengaruhi persediaan inventory. Di dalamnya juga kita akan bahas biaya-biaya dalam persediaan, ada juga ekonomi order quantity, dan biaya persiapan. Jika perusahaan akan membeli persediaan, apa yang akan dilakukan? Satu, terkait atau tugasnya seorang manajer pembelian, manajer produksi, ya, ada juga manajer keuangan. Jadi 3 manajer atau 3 pimpinan ini keterkaitan, ya, minimal 3 dari manajer tersebut. Kebijaksanaan pengadaan bahan mentah merupakan bagian penting, ya, jadi terkait dengan pengadaan baik barang-barang yang akan digunakan atau sebagai stok. Manajemen inventory atau persediaan tidak hanya berhubungan dengan manajer pembelian saja, melainkan juga berhubungan dengan manajer produksi. Masalah pengendalian persediaan merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi perusahaan atau dihadapi oleh sebuah organisasi. Pada kebanyakan perusahaan, persediaan merupakan bagian besar yang tercantum dalam neraca, ya, terutama organisasi atau perusahaan yang memproduksi sesuatu. Persediaan yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat menimbulkan masalah-masalah yang pelik, ya. Jadi pas dibutuhkan barangnya nggak ada, atau tidak terlalu banyak dibutuhkan tapi stoknya terlalu banyak, ya. Manajemen persediaan yang efektif dapat memberikan sumbangan kepada keuntungan perusahaan. Jadi dengan cara yang efektif itu akan membuat perusahaan atau organisasi itu menjadi untung atau lebih besar untungnya, ya, karena misal stok barang yang ada waktunya atau kadaluarsanya itu di-manage dengan baik, ya, jangan sampai beli numpuk akhirnya kebuang. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jika persediaan terlalu besar dan tidak seimbang dengan penggunaannya, maka modal yang tertanam di dalam inventory akan menanggung atas bunga modal yang digunakan untuk membeli bahan tersebut. Jadi barang dibeli tapi tidak digunakan, atau belinya terlalu banyak yang digunakan sedikit, ya, itu akan berpengaruh terkait dengan inventory atau modal yang digunakan dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Definisi persediaan, ya, jadi kita bahas satu persatu terkait dengan persediaan itu apa sih? Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan atau organisasi, ya, dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu. Itu definisi persediaannya. Walaupun nanti kita bahas terkait dengan persediaan itu untuk barang langsung dijual atau sebagai bahan-bahan untuk memproduksi sesuatu dan sesuatunya baru dijual. Ini definisi persediaannya sendiri ada, yaitu suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan, ya, atau organisasi dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu.
atau persediaan barang-barang yang masih dalam proses pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi, yaitu makanya disebut stok bahan baku. Ya, itu jadi definisi persediaan seperti itu. Jadi misal nanti ketemu di UTS, ketemu di UAS gitu ya. Apa sih definisi persediaan? Nah, kalian tinggal tulis saja. Suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu. Ya, singkat padat seperti itu. Oke, istilah atau terminologi ya. Persediaan dapat digunakan dalam beberapa perbedaan. Pertama, persediaan bahan baku di tangan atau biasa disebut stock on hand. Kedua, daftar persediaan secara fisik. Jadi persediaan secara fisik. Yang ketiga, jumlah item di tangan. Yang keempat, nilai persediaan barang. Ini menurut istilah ya. Jadi dalam istilah ini ada bisa dibedakan lah dalam satu namanya persediaan bahan baku di tangan, dua daftar persediaan secara fisik, tiga jumlah item di tangan, yang keempat adalah nilai persediaan. Oke, ini colornya berubah dari tulisan-tulisan tersebut. Kita masuk ke jenis-jenis persediaan. Persediaan bahan mentah atau bahan baku. Ini jenis-jenis persediaan ya. Persediaan bagian produk atau komponen yang dibeli. Persediaan barang dalam proses. Ada juga persediaan barang jadi atau produk akhir. Persediaan bahan-bahan pembantu atau pelengkap. Ada juga jenis persediaan komponen-komponen lain yang menjadi bagian keluaran produk perusahaan. Terus ada juga jenis persediaan uang, jenis persediaan ruangan fisik atau bangunan. Ada juga jenis persediaan peralatan atau tools ya. Ada juga jenis persediaan tenaga kerja. Sekarang masuk ke fungsi persediaan. Ada istilah namanya fungsi decoupling. Kedua yaitu fungsi economic load shifting. Ketiga, fungsi antisipasi. Ini ada beberapa fungsi persediaan, fungsi decoupling, fungsi economic load shifting, fungsi antisipasi. Sedangkan peranan persediaan, ya, satu, menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan baku. Jadi peranan persediaan ini, misal kita memproduksi, contoh apa ya, memproduksi tempe misal. Bahan bakunya apa? Kedelai. Bahan bakunya apa? Ragi gitu ya, atau apa istilahnya ragi lah misal. Tapi kedelainya ada, raginya nggak jadi tempe. Atau kebalikannya. Jadi makanya ada peranan persediaan ini untuk menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan baku, dibuatlah jadwal pembelian, dibuatlah jadwal pengiriman dari barang-barang yang dibeli. Atau kita membuat rak server. Rak server terbuat dari plat-plat besi dan baut misal gitu. Nah, itu bahan bakunya harus datang sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan sampai platnya ada, bautnya nggak ada, nggak jadi juga kita buat rak server. Nah, jadi harus dikondisikan apakah bareng datangnya atau mengikuti pas dibutuhkan dikirim, pas dibutuhkan terima, pas dibutuhkan terima.
Peranan persediaan berikutnya yaitu menghilangkan resiko dari materi yang dipesan berkualitas tidak sesuai sehingga harus dikembalikan. Jadi, apabila kita membuat sebuah produk, bahan bakunya apa, yang dipesan adalah sesuai dengan bahan baku yang seharusnya dipesan. Jangan sampai kita memproduksi rak 19 in dengan ketebalan plat 2 mili misal, tapi yang dipesan 1 mili atau 1,8 tidak sesuai dengan 2 milinya. Seperti itu. Yang ketiga yaitu menghilangkan pengaruh ketidakpastian atau musiman ya. Jadi wah ini kita memproduksi sebentar lagi musim hujan, kita memproduksi jas hujan atau payung. Bahan bakunya terbuat dari parasit, kain parasit. Nah, menghilangkan pengaruh ketidakpastian, berapa yang akan diproduksi, berapa parasit yang diperlukan. Jangan sampai barang lambat, hujan sudah musim, kita nggak bisa jual karena belum jadi memproduksi jas hujan dan payung. Musim hujan sudah mau habis, baru datang barang dari Korea atau dari Cina gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi, walaupun itu memang berpengaruh. Banyak seperti pertemuan yang keempat pernah Bapak bahas, memproduksi barang-barang musiman. Contoh, mau lebaran, memproduksi kue yang seharusnya 1000 karton jadi 2000 karton atau lebih banyak. Atau pas mau bulan puasa, memproduksi sirup ya, pemanis. Bisa bulan-bulan biasa mungkin cuma berapa juta karton, tapi pas bulan puasa, sebelum bulan puasa ya diproduksi. Jangan sampai puasanya lewat juga seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan musiman. Atau memproduksi buku pas mau anak-anak SMP, SMA sekolah misal gitu ya. Berikutnya adalah peranan persediaan memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Jadi waktu luang, jangan sampai hari ini produksi, barang datang, baru bongkar gitu ya. Itu masih mending sih daripada hari ini produksi, barangnya belum datang malah besok. Jadi kasih waktu luang di antara persediaan barang sama masa produksi. Ya, mungkin ada delay sehari atau 2 hari gitu ya. Peranan persediaan berikutnya yaitu untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Ya, seperti tadi berdasarkan musiman. Misal kita memproduksi sebuah roti, kue ya di masa mau lebaran. Atau mungkin sekarang mau tahun baruan memproduksi trompet misal ya. Atau ternyata malam tahun baruan mengarah ke tahun baru itu ada masa libur misal. Nah, mungkin untuk memproduksi tas, kaos ya kalau misal kita buka tour travel. Jadi pas sudah berangkat, sudah jalan, misal mau liburan ke Bali, dikasih tiketnya, dikasih hadiah kaos. Kaos itu sebagai promosi kita ya, kemana dia jalan memakai kaos itu sebagai promosi kita ya. Jadi untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran ya, terkait dengan waktu-waktu yang berbeda ya atau musim-musim yang berbeda. Berikutnya yaitu fungsi pengendalian persediaan. 1. Sebagai penyangga proses produksi sehingga proses operasi dapat berjalan terus. Jadi sebagai penyangga proses produksi. Memproduksi sejago apapun kalau bahan bakunya tidak ada ya nggak bisa ya. Jadi ini fungsi pengendalian persediaan. Kedua, menetapkan banyaknya barang yang harus disimpan sebagai sumber daya agar tetap ada. Agar tetap ada, pas mau produksi bahan bakunya ada. Yang ketiga, menghindari kekurangan
atau kelebihan bahan. Ingat ya, ada kekurangan, ada kelebihan. Jangan sampai mau memproduksi barangnya kurang atau sudah stop produksi, bahan baku masih numpuk dan itu ada misal kadaluarsanya, pasti kebuang dan itu tidak bagus dan akan berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. Jadi fungsi pengendalian persediaan ada 3. 1 sebagai penyangga proses produksi sehingga proses operasi dapat berjalan terus. Kedua, sebagai menetapkan banyaknya barang yang harus disimpan sebagai sumber daya agar tetap ada. Ketiga, menghindari kekurangan dan kelebihan bahan. Faktor yang mempengaruhi besarnya inventory, lead time, frekuensi, jumlah dana yang tersedia, ya pengaruh juga dana. Jangan sampai mau beli dananya nggak ada atau dialokasikan ke pembelian yang lain misal seperti itu. Yang keempat, daya tahan material ya. Jadi faktor yang mempengaruhi besarnya inventory bisa dilihat, oh ternyata ini bahan baku ini untuk memproduksi produk A, tapi ternyata tidak kuat, ada waktunya, ada tahan kematerialannya. Misal cuma waktu seminggu, sedangkan kita mau produksi 2 minggu atau 3 minggu. Ya di 2 kali ordernya. Jadi pertama order seminggu, udah mau habis lagi seminggu, order lagi. Jadi faktor yang mempengaruhi besarnya inventory selain lead time, frekuensi, jumlah dana yang tersedia yaitu melihat daya tahan dari material yang kita beli. Nah, ini mungkin ada pertanyaan. Mengapa persediaan dikelola? Itu apa sih harus dikelola? Tinggal beli, perlu beli gitu. Nah, kalau pas perlu terus beli, sementara barangnya menunggu waktu, ada beberapa delay time dari pengiriman, itu berpengaruh. Atau beli ternyata pengirimannya mengantri karena sudah ada pembeli-pembeli lain misal. Nah itu masalah juga akan kita lihat mengapa persediaan dikelola. 1, persediaan merupakan investasi yang membutuhkan modal besar. Ya. Kecuali memang bahan baku yang harga-harga murah gitu ya. Ini kita melihat memproduksi sebuah rack server atau rice floor ya buat panggungnya di ruang server ya atau alat-alat instalasi di jaringan IT misal gitu ya. Ya itu perlu modal besar untuk pembelian barang-barang tersebut. Kedua, kenapa persediaan dikelola mempengaruhi pelayanan ke pelanggan. Misal, kita dapat PO membangun jaringan di sebuah kampus, terus kita tidak melihat kondisi waktu si supplier bahan-bahan yang kita beli. Contoh, misal beli waktu libur nih dari tanggal 24 sampai tanggal 2 gitu kan. Itu untuk beli belanja itu udah sulit. Toko udah banyak yang tutup ya. Terus si kantor-kantor untuk pengiriman juga mereka sudah libur, tidak menerima lagi. Nah, itu harus dikelola ya. Atau mungkin barang-barangnya barang-barang impor gitu, apalagi kan di luar negeri sana sudah libur, udah tidak menerima lagi orderan-orderan dadakan gitu ya. Makanya perlu persediaan itu dikelola. Yang ketiga, mempunyai pengaruh pada fungsi operasi, pemasaran, dan fungsi keuangan. 1, operasi terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Pemasaran, pas kita janjikan, oke, ini kebetulan kantor lagi libur, bisa digunakan untuk kegiatan instalasi atau jaringan, karena karyawannya lagi libur, bebas tuh, pasang tangga, naik tangga, tarik kabel gitu ya, karena lagi libur. Terus ternyata kita tidak menyediakan stok barang untuk instalasi. Nah, itu akhirnya
pengaruh kepada keuangan. Harusnya kita dapat order, kita bisa terima, kita bisa kerjakan. Ternyata tidak bisa. Jadi kalau mau libur biasanya perusahaan-perusahaan itu membuat stok ya. Jangan-jangan ada PO dadakan. Misalnya pas hari Jumatnya gitu, 1 hari sebelum libur ada jaringan 500 titik gitu. Kita bisa ambil dan bisa dikerjakan dalam waktu 4 hari tersebut. Dan waktu pengerjaannya leluasa karena kantornya lagi libur. Jadi tidak mengganggu karyawan yang lain. Permisi mau kerjakan langsung dikerjakan. Ada yang masuk ke ruangan, oh nanti ada rapat, ada tamu, jamnya dipundurkan, bahkan harus hari yang dimundur. Misal besok baru boleh kerjakan. Ya. Itu untuk pengerjaannya. Tapi kalau terkait dengan persediaan barang, ya barang-barang yang mau dipakai dalam pekerjaan tersebut. Kita bahas juga terkait dengan biaya dalam persediaan. Pertama, kalau kita simpan barang banyak ya atau stok banyak gitu ya, apalagi kalau kita bisnisnya bisnis barang-barang impor gitu ya, masuk ke pelabuhan, dari pelabuhan dalam bentuk kontainer, kontainernya ditaruh dulu. Mungkin kalau teman-teman suka ke Priok tuh banyak kontainer yang numpuk, itu gudang, itu bukan perusahaan A yang punya barang tersebut, bukan perusahaan B yang punya barang tersebut, tapi mereka menitipkan atau menyimpan barangnya di gudang tersebut. Nanti pas mau diperlukan, baru diambil, misal 2 kontainer seperti itu. Dan di situ ingat, dan itu bisnis bagus banget, ada penyimpanan barang biayanya per hari, per minggu, per bulan, ada juga yang per jam. Ya, jadi berapa lama kebutuhan untuk nyimpen di situ. Kalau memang perlu seminggu, ya ambil yang paket seminggu. Tapi kalau menghitungnya cuma beberapa hari, ambil yang harian. Ternyata perlu sebulan, ambil yang bulanan. Kenapa? Karena sewa sebulan sama sewa 1 minggu kali 4 itu beda. Ya, jadi mungkin kalau seminggu 5 juta, sebulan itu mungkin cuma 10 juta. Jadi sebulan misalnya 10 juta. Tapi kalau per minggu kita pakai 4 minggu, lumayan 40 juta gitu ya. Nah, itu jadi terkait dengan biaya-biaya dalam persediaan, yaitu biaya penyimpanan. Atau mungkin kalau main ke daerah Ancol, ada di situ cold storage ya, itu perusahaan kita misal bisnis daging dari Australia, kita bisa taruh di situ, disimpan di situ dengan fasilitas pendingin dan lain-lain ya. Kalau di tempat kita mungkin harus siapkan pendingin daging, biayanya mahal gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan penyimpanan di sana. Ada biayanya ya, makanya ada biaya penyimpanan atau holding cost atau carry cost ya, pengiriman ini ya. Ini terkait dengan penyimpanan. Ada juga biaya pemesanan atau order cost terkait dari barang yang kita pesan itu ya. Biaya persiapan, prepare ya, mungkin ada namanya setup cost istilahnya. Jadi biaya-biaya dalam persediaan itu biaya penyimpanan, biaya pemesanan dan biaya persediaan. Ada juga biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Ya, misal bahannya habis, ternyata harus beli dadakan, beli dari sama-sama yang biasa impor misal gitu. Itu pasti harganya berbeda. Kita impor, sementara perusahaan teman kita juga impor. Sama kalau kita impor misal harganya $1, ya beli ke dia karena memang ini harus ada mungkin 1, berapa dolar gitu, $1,2. Pasti ada biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Itu seperti itu maksudnya. Ada biaya penyimpanan atau holding cost, carrying cost ya, carrying cost ya. Kita bahas satu-satu. Biaya fasilitas penyimpanan, misal penerangan, pemanas, pendingin. Nah, itu jadi kalau barang yang kita
impor itu memang perlu penerangan, harus tetap terang, nggak boleh gelap, misal gitu. Atau ada juga yang harus di suasana yang panas, ya, tidak boleh lembab, tidak boleh dingin, atau malah harus dipendingin, ya, misal biasa kalau yang pendingin itu seperti daging-daging impor, ya. Ada juga biaya modal, opportunity cost of capital. Ini biaya modal terkait dengan biaya penyimpanan tersebut, ya. Biaya keusangan, ya, gimana caranya barang itu tidak usang. Ini ada juga biaya perhitungan fisik dan konsiliasi laporan. Biaya asuransi, ini yang ada hubungannya sama biaya penyimpanan, ya, terkait dengan asuransi. Kalau ditaruh di gudang A terus terjadi kebakaran atau terjadi bencana, ya. Ada juga biaya pajak persediaan, karena udah dibeli ya pajaknya sudah ada sih harusnya, ya. Biaya pencurian, wah, untuk pengamanan pencurian maksudnya, jadi diamankan dari pencuri, ya. Biaya pengerusakan, jadi biaya gimana caranya nggak rusak, atau biaya perampokan, ya, mungkin diperlukan security, diperlukan teknologi security system, ya. Berikutnya adalah biaya penanganan persediaan. Jadi pas disimpan dalam persediaan tersebut ada penanganannya, ya, mungkin ada yang perlu dicuci kah per 3 hari atau perlu dilayani apa gitu, ya. Jadi ditanganin apa masalah di barang-barang yang disimpan tersebut. Dan lain-lain banyak, ya, itu sebagian besar sudah Bapak sampaikan. Sekarang biaya pemesanan atau order cost. Pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi, ya, biasa pengiriman, ya. Upah terkait dengan para bayar-bayar forwarder gitu, ya. Biaya telepon, mungkin barangnya udah sampai belum, apa bla 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 lah gitu, ya. Kalau sekarang untuk telepon kayaknya kecil, tapi mungkin dulu perlu dihitung, ya, karena lumayan besar. Pengeluaran surat menyurat terkait dengan stok, misal 1.000, keluar misal 2, 3, 4, nah itu dibuat administrasinya, ya, terkait dengan surat menyurat. Ada juga biaya pengepakan dan penimbangan. Jadi barang yang diimpor mungkin global, besar gitu, ya, ukurannya, terus dikemas dengan packaging yang lebih kecil, dan sebelum di packaging yaitu ditimbang, diukur, ya, beratnya berapa, dibikin berapa, per kilo kah, per 2 kilo kah gitu. Biaya pemeriksaan penerimaan, saat barang masuk diperiksa, kita perlu orang untuk memeriksa tersebut, dan itu memerlukan biaya. Ada juga biaya pengiriman ke gudang. Jadi misal udah masuk ke Priok, ke pelabuhan, dari pelabuhan itu ke gudang dulu, baru ke tempat kita, atau langsung ke customer. Bisa juga seperti itu, tapi perlu ke gudang, otomatis ada biaya pengiriman ke gudang. Biaya hutang lancar, ini istilah di dunia ekonomi, ya, ada biaya hutang lancar. Banyak, ya, ini secara globalnya, ya, terkait dengan biaya pemesanan atau order cost. Sekarang setup cost atau biaya persiapan, apa aja? Biaya-biaya mesin-mesin penganggur, ya. Jadi saat disimpan memerlukan mesin pendingin kah, pemanas kah, penerangan kah, ya. Biaya persiapan tenaga kerja langsung, ya, otomatis memerlukan biaya untuk persiapan tersebut. Biaya scheduling atau penjadwalan, ya, siapa yang mau jadwalin, mungkin perlu satu orang orang tenaga kerja lah gitu, ya, atau mungkin 2 orang, atau mungkin satu tim untuk penjadwalan tersebut. Ada juga biaya ekspedisi, ya, persiapan terkait dengan pengirimannya, berapa yang perlu disiapkan atau dikeluarkan. Berikutnya yaitu biaya kehabisan kekurangan
bahan. Ya. Tadi sudah Bapak jelaskan terkait dengan kalau memproduksi ternyata bahan baku kita kurang, kita beli lagi, itu cost-nya beda. Atau mungkin yang disurvei, misal pemasangan kabel DAC untuk server yang disurvei misal cukup dengan 10 batang. Ternyata 10 batang lebih, misal lebih 3 batang atau apa, itu harus dikeluarkan lagi biaya terkait dengan barang-barang yang kurang. Atau mungkin sudah dipesan 10, ternyata barangnya pindah ya, hilang gitu ya. Nah itu, jadi ada biaya kehilangan terkait dengan penjualan. Ada kehilangan langganan ya, jadi untuk ke barang-barang yang atau biaya-biaya terkait dengan pelanggan. Tadi ada barang terkait dengan penjualan, misal mau dijual 10, ternyata barangnya ada 9, sementara yang PO 10. Nah, satu harus disiapkan ya. Itu perlu di-manage lah, makanya perlu security untuk keamanan barang tersebut ya. Ada juga biaya pemesanan khusus ya. Misal paketan komputer 1 unit 7 juta, pesan 1000 unit. Tapi ternyata logo Windows-nya mau diganti dengan logo perusahaannya. Nah, jadi kalau misal komputer itu dibuka, dia running, terus muncul biasanya gambar jendela ya, Windows gitu, tulisan Windows 10 misal gitu ya. Nah ini maunya Departemen Kehakiman misal seperti itu, atau perusahaan PT ABCD misal seperti itu. Itu khusus bisa juga seperti itu ya. Terus biaya ekspedisi terkait dengan pengiriman, selisih harga dari barang-barang yang kita beli banyak ya, misal 1000 unit, harganya dikasih 7 juta, tapi pas barangnya kurang satu lagi ternyata 7.200.000 misalnya. Selisih yang 200-nya itu masuk ke dalam biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Terganggunya operasi ya, misal normal gitu karena listriknya turun naik, padahal itu bukan punya kita, akhirnya sistemnya rusak, komputernya rusak. Nah itu juga masuk ke dalam terganggunya operasi. Tambahan pengeluaran kegiatan manajerial ya, terkait dengan ada kegiatan di manajerial perlu tambahan. Misal pas pengiriman barang dari truk kita turun, nah ternyata ada orang yang mindahin itu harus pakai perusahaan sana misal, atau ada komunitas yang harus nurunin misal gitu ya. Jadi ada tambahan pengeluaran lagi. Berikutnya adalah economic order quantity. Metode EOQ ya, ini bisa jadi buat judul skripsi kalian nih terkait dengan stokis ya. Jadi memanage stok dengan metode EOQ, Economy Order Quantity ya. Mungkin ke depan kalian buat skripsi, nah ini buat seperti ini ya untuk stock order. Pendekatan yang umum digunakan untuk manajemen persediaan dalam menganalisis inventory adalah dengan model ini EOQ, Economic Order Quantity ya. Jadi nanti kalian bisa buat judul skripsi persediaan stok barang dengan metode EOQ misal, atau menggunakan metode EOQ, itu bisa jadi judul skripsi kalian. Model ini digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang optimal. Maksudnya jumlah yang harus dipesan dengan biaya yang paling rendah atau ekonomis. Jadi pesan sesuai dengan kebutuhan, pesan bertahap, pesan dengan jumlah banyak, itu lebih murah harganya pasti. Ada 2 keputusan dasar dalam EOQ. Pertama,
Berapa jumlah bahan baku yang harus dipesan pada saat bahan baku tersebut perlu dibeli kembali atau replenishment sale, ya. Jadi bagaimana jumlah barang baku yang harus dipesan pada saat bahan baku tersebut perlu dibeli kembali, ya, repeat order, ya. Kapan perlu dilakukan pembelian kembali? Reorder point istilahnya. Ini istilahnya beda ya, ada repeat order, ini istilahnya reorder point. Kapan perlu dilakukan pembelian kembali? Kenapa? Karena ini bentuknya menyampaikan waktu. Jadi kapan lagi nih? Apakah tiap tanggal 1, apakah 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian gitu ya. Oke, asumsi EOQ. Ini asumsinya. Ini ada permintaan akan produk konstan, seragam, dan diketahui atau deterministik. Ini asumsi EOQ. Harga atau unit produk konstan. Biaya simpan atau unit konstan, ya. Biaya pesan atau order konstan. Waktu antara pesanan dilakukan dan barang diterima itu juga harus konstan. Tidak terjadi kekurangan barang atau bahasa Bekasinya back order, ya. Jadi tidak terjadi kekurangan barang. Nah, kita lanjut ke ordering cost. Biaya-biaya yang termasuk dalam kategori ordering cost bersifat variabel terhadap frekuensi pemesanan. Maksudnya, semakin tinggi frekuensi pesanan, semakin besar biaya pesanan. Jadi, misal tiap minggu belanja 10 kali dengan nilai X. 10 kali dengan X, otomatis 10 kali nilai X. Minggu besok belanja lagi 10 kali dengan nilai X. Berarti total adalah 10 kali dengan nilai X. Yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain adalah biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman permintaan, yang ketiga, biaya penerimaan barang. Ya, tadi kan kita bahas tuh ada penerimaan barang, ya. Kalau kita lagi bangun rumah tuh ada yang kirim pasir keluar 10.000, ini itu sama seperti itu ya. Kalau kita belanja apapun ya, pengiriman rak 42U sebanyak 15 unit ya. Mereka udah bantu ngangkat dari mobil ke bawah, makanya kita berikan ucapan terima kasih, dan itu bentuknya biaya. Lumayan kalau dalam satu proyek itu berapa kali pengiriman, dikali jumlah setiap pengiriman yang ngasihnya berapa, lumayan ya, harus dihitung. Biaya penempatan barang ke dalam gudang. Misal kita taruh dulu ke gudang yang sewa, misal seperti itu. Berikutnya adalah biaya processing pembayaran kepada supplier. Jadi pas kita nyuplai, apakah ada proses biaya? Misal ada ya masuk. Contoh pengiriman surat tagihan, kan ada biayanya tuh, mungkin 10.000. Kalau kali 1 juta pengiriman udah lumayan kan, 10 miliar. Oke, itu terkait dengan order cost. Sekarang biaya inventory. Terdapat dua macam biaya yang digunakan sebagai dasar perhitungan EOQ, yaitu ordering cost, carry cost. Kedua jenis biaya tersebut bersifat variabel, ya. Jadi biaya-biaya pesanan, biaya penyimpanan itu bersifat variabel. Kita bahas juga terkait dengan carrying cost, yaitu besarnya carrying
Cost dapat diperhitungkan dua cara, yaitu satu, berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata dalam bentuk rupiah, ya. Kalau kita mau hitung rupiah, dalam bentuk dolar bisa ya. Tergantung kita mau hitung dalam bentuk apa nilai tersebut, ya, dengan mata uang apa. Kedua, berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan dari jumlah rata-rata. Jadi ada berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata dalam bentuk rupiah. Kalau mata uangnya kita bentuk rupiah, berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan dari jumlah rata-rata. Jenis biaya ini bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam kategori ini adalah satu, sewa gudang, biaya penerimaan barang. Yang ketiga, biaya penempatan barang ke dalam gudang. Ini sama ya, biaya ini cuma ABCD ya. Biaya yang keempat, biaya processing pembayaran kepada supplier. Ya, jadi ada 4. Terkait dengan konsep inventory. Jika perusahaan merencanakan untuk membeli barang terkait dengan bahan mentah atau bahan baku sekali saja atau permulaan dalam satu periode, maka besarnya inventory rata-rata adalah 50% dari jumlah yang dibeli. Jika apa? Jika bahan mentah atau bahan baku sekali saja dalam satu periode, maka besarnya inventory rata-rata 50% dari jumlah yang dibeli. Jumlah persediaan, ini cara menghitungnya ya, konsep inventory rata-rata, yaitu jumlah persediaan satu periode dibagi 2. Makanya bisa disebut 50%. Konsep inventory rata-rata ya. Ini sebagai contoh pembelian, penggunaan ya, nanti kalian bisa baca nih Bapak kirim di Classroom ya. Ini juga jika pembelian inventory dilakukan 4 kali dalam setahun. Berarti per 3 bulan misal. Berapakah jumlah inventory rata-rata? Kita hitung ya. Konsep inventory contohnya gini, inventory rata-rata adalah 50% dikali 12.000 unit misal. Maka 6.000 unit. Jika pembelian inventory dilakukan 4 kali dalam setahun, 12.000 dibagi 4 ya, otomatis 3.000 per unit. 3.000 unit dalam pemesanan pertama, kedua 3.000 lagi, ketiga 3.000 lagi, keempat 3.000 lagi, total akan mencapai 12.000 unit. Rata-rata inventory yaitu 50% dikali 3.000 ya. Jadi kenapa 3.000? 12.000 dibagi dalam setahun berapa kali? 4 kali, makanya muncul 3.000 otomatis 1.500 unit. Ya, ini konsep inventory rata-rata. Konsep inventory rata-rata berikutnya contoh, pembelian untuk penggunaan selama 1 tahun adalah 12.000 unit, penggunaan bahan setiap bulan adalah 1.000 unit. Berdasarkan data ini, jumlah inventory rata-rata adalah jika pembelian inventory dilakukan 4 kali dalam setahun, berapakah jumlah inventory rata-rata? Udah, tinggal dibagi ya. Tinggal dibagi 12.000 dibagi 4, 3.000 ya. 3.000 dibagi 3.000 dikali 50%-nya berarti 1.500 unit untuk rata-ratanya seperti itu. Ini model manajemen persediaan nanti bisa dibaca lagi, tinggal masukin terkait dengan rumus ini ya, ada OSC, Economy Order Quantity, mencakup biaya pesan, permintaan atau kebutuhan, biaya simpan untuk per tahun. Nanti berapa?
tinggal dimasukkan. EOQ sama dengan 2O atau biaya pesan dikali permintaan dibagi biaya simpan. Ya, jadi ada juga kalau kita disuruh menghitung ILS atau Economy Loss Size, yaitu kapasitas operasi mesin harus tahu. Jadi ILS itu 2 dikali biaya pesan dikali permintaan atau kebutuhan. Maka dibagi C ya dalam kurung 1 strip S dibagi P. P itu apa? Kapasitas operasi. S itu apa? Permintaan kebutuhan. 1 angka 1. Sedangkan C biaya simpanan. Jadi tinggal masuk-masuk ini berapa sih O-nya, berapa S-nya, berapa C-nya, berapa P-nya. Tinggal dibagi tuh 2,2 kali O kali S ya dibagi C dalam kurung 1 minus S dibagi P. Itu rumusnya. Ini contoh perhitungan seperti ini. PT Yume Jaya J-Shop adalah 1.600 kg, biaya pesan 100 kali pesan dan carrying cost 2 kg, harga beli 10 kilo per kilo, berapa EOQ-nya? Tinggal masukin ya. Seperti tadi. 2 kali 100 kali 1 kali 1.600 dibagi 2, otomatis 400 kg. Jadi nanti berapa EOQ-nya dari ini? Maka bisa dijawab berapa? Kita tinggal hitung 400 kg. Berikutnya, hubungan biaya pesan dan biaya simpan. Bisa dilihat di sini ada total biaya, di sini adalah biaya pesan terkait dengan Q. EOQ TC H dikali Q dibagi 2 ditambah S dikali D dibagi Q. BI disimpan sama dengan H kali Q dibagi 2. Maka recorder point-nya atau ROP-nya di sini ada ROP atau tingkat persediaan di mana pemesanan harus dilakukan agar barang dapat datang tepat pada waktunya. Pas mau dipakai barangnya ada, siap, tidak ada di lokasi lain atau belum kelihatan. ROP sama dengan L kali X atau ROP sama dengan L kali S ditambah SS. ROP sama dengan L kali S dibagi jumlah hari kerja per tahun. L itu apa? Lead time ya, nanti ini mungkin Bapak perbaiki dulu tulisannya, tidak terlalu jelas ya. Kita buka, kita kasih warna putih saja biar lebih kelihatan ya. Oke, lanjut, bisa dilihat. Jadi keterangan ini SS safety log-nya. Jadi tinggal dimasuk-masukkan nih. ROP L dikali S. S-nya tadi berapa? ROP L dikali S ditambah SS. S-nya adalah safety stock. Nanti ketahuan berapa ROP-nya. Ini ada contoh ya. Inventory label di sini ada demand per day, ada lead time for a new order in day ya dalam per hari sama dengan D kali L atau demand kali lead. Di sini ada Q ROP unit ya, kalau kita gambarkan seperti ini, ada unit day slope ya, ada lead time ya, ada nanti juga berapa yang dibutuhkan ya. Jadi nanti ROP-nya kelihatan. Ini hubungan EOQ dengan reorder point pada kondisi yang pasti. Persediaan maksimum EOQ, ROP, EOQ, ROP, EOQ, ROP. Ini ada LT,
pertama, LC kedua, pertama, LC ketiga. Ya, jadi hubungan EOQ dengan reorder point pada kondisi yang pasti. Ini ada contoh soal ya, kalau kalian mau coba mengerjakan silakan. Ini lamanya pesan yang menurut pengalaman, bla 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 ya. Oke, itu ada contoh soal juga. Ini rumus-rumusnya ya. 624 udah dikasih jawabannya ya. Jadi kalau bisa jangan dilihat dulu jawaban itu, kalian kerjakan. Pengembangan model EOQ untuk keadaan yang tidak pasti ya, dalam menghadapi kondisi yang tidak pasti, maka penerapan model EOQ perlu dikembangkan dengan memperhitungkan persediaan pengaman ya, jumlah persediaan maksimum sama dengan EOQ ditambah persediaan pengaman. Tadi ya biaya-biaya pengaman lumayan banyak ya, security system sama sumber daya manusia sebagai pengaman. Ada juga pengaman di sisi barangnya sendiri. Perlu pemanas kah, perlu penerangan kah, perlu pendingin kah, ya banyak biaya-biayanya di situ. Total biaya persediaan, maka TC sama dengan EOQ dibagi 2 dalam kurung CC plus D dalam kurung CO ditambah jumlah persen. Jadi nanti dibagi pengaman, maka muncul seperti ini. Pengembangan model EOQ untuk keadaan yang tidak pasti, ini nanti ada persediaan pengaman. Dari gambar yang pertama tidak ada ini ya, perlu diperhatikan. Ini LT1, LT2, LT3. Ini banyak contoh-contoh soalnya ya. Nanti bisa dilatih lah, bisa dicoba. Tinggal masukkan nilai-nilai dari soal itu masuk ke dalam rumus. Maka lebih dari deterministik yaitu bla bla bla. Pertanyaannya adalah di unit berapakah sebaiknya perusahaan melakukan pembelian? Ada apa namanya ide atau inovasi kapan pembelanjaan itu dilakukan, kapan pembelanjaan kedua dilakukan, kapan pembelanjaan ketiga dilakukan. Itu terkait dengan inventory ya, atau manajemen persediaan, baik dari definisi persediaannya, jenis-jenis persediaannya, fungsi persediaan, peranan persediaan. Tadi juga kita bahas terkait dengan fungsi pengendalian persediaan. Ada juga faktor yang mempengaruhi besarnya inventory. Ada juga biaya-biaya dari persediaan, termasuk biaya penyimpanan, biaya penerimaan barang, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Itu yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita harus lahir bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.